Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Saya berharap kalian tetap sehat dan jangan lupa selalu memakai masker saat berada di luar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menelaah unsur kebahasaan teks pidato persuasif. Unsur kebahasaan teks pidato persuasif ada 8, yaitu nominalisasi, kata ganti orang, kata emotif, bentuk pasif, kata benda abstrak, sinonim dan antonim, modalitas, dan konjungsi. Baiklah, saya akan memulai membahas tentang nominalisasi. Nominalisasi merupakan proses tata bahasa mengubah kata benda, kata kerja, dan kata sifat menjadi kata benda atau nomina. Fungsinya adalah untuk menghubungkan makna antar kalimat. Contoh, kata memberlakukan adalah kata kerja menjadi pemberlakuan karena mendapat imbuhan pe dan an, sehingga menjadi kata benda. Contoh yang lainnya adalah mendaur ulang. Mendaur ulang adalah kata kerja menjadi pendaur ulangan. Berikutnya adalah kata ganti orang, kata benda. Unsur kebahasaan yang bisa ditemui dalam pidato persuasif ada kata ganti orang pertama, yaitu orang yang berpidato, seperti kata saya, kami, dan kata ganti orang kedua atau audiens yang menyimak pidato, seperti kata Anda, kalian. Yang berikutnya adalah bentuk pasif. Bentuk pasif di sini digunakan agar ungkapannya lebih formal dan kuat. Contoh kalimat yang bisa kita temukan adalah seperti ini. Ini harus dihentikan. Kata dihentikan adalah contoh bentuk kata pasif yang berawalan di. Atau contoh yang kedua seperti ini, harus dilestarikan. Kata dilestarikan adalah salah satu contoh bentuk pasif. Jadi bentuk pasif ditandai dengan adanya awalan di. Selanjutnya, unsur kebahasaan berikutnya adalah kata emotif. Kata emotif digunakan untuk melibatkan perasaan audiens. Contoh, pendayagunaan sumber daya alam secara berlebihan akan merusak tanah. Kata merusak tanah saya beri cetak tebal karena kata tersebut adalah salah satu kata kunci untuk melibatkan perasaan audiens, sehingga audiens merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang berpidato. Contoh yang kedua adalah di luar sana banyak anak-anak kelaparan, namun kita seringkali membuang makanan. Kata anak-anak kelaparan sengaja saya beri cetak tebal untuk menegaskan bahwa itu adalah kata emotif yang digunakan oleh orang yang berpidato untuk melibatkan perasaan audiens. Unsur kebahasaan yang berikutnya adalah kata benda abstrak. Kata benda abstrak adalah kata benda atau nomina berupa ungkapan perasaan yang tidak tampak namun dapat dirasakan oleh seorang yang berpidato maupun audiens. Contoh, kegembiraan, takut, kegelisahan, keresahan, dan lain-lain. Kata-kata tersebut adalah sebagai ungkapan perasaan seseorang yang dapat dirasakan namun kadangkala tidak tampak oleh mata. Unsur kebahasaan berikutnya adalah sinonim dan antonim. Sinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama atau persamaan makna kata. Contoh sinonim, menjaga sama dengan melindungi, resah sama dengan cemas, gembira sama dengan bahagia. Kemudian antonim adalah kata yang memiliki arti yang berlawanan atau perlawanan makna kata. Contoh antonim yaitu merawat, antonimnya adalah merusak, jauh, antonimnya adalah dekat. Unsur kebahasaan berikutnya adalah konjungsi. Fungsi konjungsi di sini antara lain adalah mengaitkan gagasan, konsep, urutan pikiran, penambahan gagasan, dan menghubungkan sebab akibat. Contohnya pada kata pertama kali sebagai tambahan, sebab, di pihak lain, di sisi lain. Kemudian yang berikutnya fungsi konjungsi adalah sebagai alasan untuk tindakan atau pilihan melalui penggunaan kata hubung antar kalimat. Contoh, oleh karena itu, maka, alasan pertama, alasan kedua, dan seterusnya.
Unsur kebahasaan yang terakhir adalah modalitas. Modalitas atau kepastian digunakan penulis pidato dengan tujuan mendesak, membatasi diri, atau diskusi terbuka. Contoh kata yang biasa digunakan adalah sebagai berikut: nyaris, sering, paling banyak, umumnya. Terima kasih anak-anak sudah menyimak dengan baik ulasan menelaah unsur kebahasaan pidato persuasif. Hari ini tugas kalian adalah menelaah unsur kebahasaan teks pidato persuasif yang sudah saya lampirkan di Google Classroom. Silahkan kalian simak dengan baik dan kerjakan sesuai dengan contoh. Terima kasih. Assalamualaikum.